gitu dari beberapa konseli di ULBK itu atau mungkin beberapa teman saya gitu ya, Bu, ya. Itu tuh mereka ada yang apa namanya punya banyak masalah gitu. Masalahnya sangat berat, tapi dia itu tidak ada keinginan untuk meminta pertolongan gitu. Kayak ya udah saya Hmm. pendam sendiri aja, saya sendiri aja gitu, nggak usah minta pertolongan gitu. Dan tiba-tiba ya udah dia sudah self harm, dia sudah Hmm. menyilet-nyilet tangannya gitu. Jadi kayaknya Hmm. sepertinya tuh apa ya, kesadaran untuk meminta tolong kepada orang lain itu sebenarnya harus ditingkatkan gitu. Kayak ketika kita merasa kayak nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu kan, kita bisa meminta tolong gitu kepada konselor, psikolog seperti itu. Nah itu yang saya temui di lapangan tuh seperti itu. Mm-mm. Hmm. Oke. Eh, pengen nambahin ya. Ya boleh Bu. Tapi sebetulnya pengen garis bawah ya, kita nggak bisa gini. Oke, kita tahu situasinya mereka nggak minta tolong dalam situasi yang sudah tertekan seperti itu kok nggak minta tolong gitu ya. Sebenarnya eh, kok nggak minta tolong itu tadi itu adalah sebuah gimana ya? Itu terjadi bukan karena mereka nggak mau minta tolong gitu ya. Balik lagi ke executive functioning kita ketika kita terpapar terlalu banyak adverse experiences, terlalu banyak masalah seperti yang Lenia sampaikan tadi, dia nggak yang kerja otak kita itu adalah otak bagian bawah. Jadi dia akan fokus supaya aku save, 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 save. Jadi nggak bisa akses akan otak kita akan shutdown yang namanya executive functioning. Jadi nggak akan bisa memutuskan bahkan untuk minta pertolongan gitu. Kalau Linia em, cek ke seseorang teman yang punya masalah berat banget ya gitu, terus coba Linia tanya, terus kamu mau gimana sekarang? Jawabnya apa Linia? Pasti nggak tahu gitu sih Bu. Kebanyakan. Sih, Iya. nggak tahu. Aku kudu piye? Aku nggak tahu. That's why itu bukan karena mereka bodoh, bukan karena IQ-nya rendah. No, that's not that way gitu ya. Nggak sama sekali. Karena memang secara functioning, akses otak kita cuma di bawah, akses otak orang-orang yang terpapar permasalahan berat, itu fokus otaknya itu di bagian bawah, di limbik sistem. Nggak, aku save dulu, aku berjuang dulu begitu. Tapi dia nggak akan bisa mengakses executive functioningnya dengan bagus, kecuali ada seseorang yang membantu dia, ada yang reach out ke dia begitu. Gitu Len ya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas dan juga gamblang dan sangat mudah untuk dimengerti dan semoga teman-teman juga memahami gitu ya apa yang telah disampaikan Miss Septin. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan apa namanya selanjutnya. Mungkin ini lebih ke faktor-faktor ya, Bu ya. Jadi faktor-faktor utama apa yang mungkin itu tuh mampu memicu atau memperburuk pikiran terkait dengan bunuh diri gitu bagi seseorang gitu, Bu. Kayak triggernya itu apa gitu. Trigger yang paling utama itu adalah lack of support. Oke. Em, Gini, ini balik lagi karena sebetulnya base-nya neuroscience ya aku nggak bisa jauh-jauh dari itu. Jadi balik lagi kita otak kita itu adalah social creature gitu ya. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Meskipun kita juga punya kemampuan untuk hidup secara mandiri. Mandiri artinya aku bisa kerja sendiri, beli makan sendiri. But meskipun independent woman-nya Bu Septinda, I still need someone to curcol gitu kan. That's what we mean about apa namanya tentang social creature gitu ya. Nah, faktor utama yang paling banget men-trigger seseorang untuk melakukan suicide adalah lack of support. Gini, Bu Septinda punya contoh kasus. Ada seseorang remaja gitu ya, dia sudah sering cutting, sudah sering self harm gitu ya. Karena permasalahan dari keluarganya, dia ngerasa dibiarkan, dia ngerasa kurang kasih sayang, dia ngerasa nggak diterima oleh bapak ibunya dan lain sebagainya. Dia itu sumber faktor utamanya dia. And then one day dia punya teman yang support dia gitu ya. Kemudian teman yang dia percayai gitu ya. Yang teman yang menurut dia mampu memahami dia gitu. Tapi suatu ketika dia mengetahui kalau temennya ini mengkhianati dia, menjelek-jelekan dialah atau apalah.
Saat itu juga yang dia lakukan adalah dia membuat surat wasiat dan minum obat banyak sampai overdosis. Itu beneran terjadi di realita gitu ya. Bagaimana pengaruh support, pengaruh orang-orang di sekitar kita gitu ya, sekitar anak, sekitar remaja, itu bisa men-trigger seorang anak yang awalnya cuma ngide aja self harm, terus beneran melakukan suicidal attempt gitu. Jadi kadang makanya empati balik lagi ya, empati itu sangat penting banget gitu, sangat penting banget untuk kita terapkan dan tunjukkan sehari-hari di kehidupan kita sehari-hari gitu, karena kita nggak tahu perilaku kita yang mana yang men-trigger orang lain untuk sedih dan perilaku kita yang mana yang membuat orang lain, oh aku pengen hidup bahagia seperti dia gitu Lenia. Baik. Jadi pengaruh lingkungan itu juga sangat mempengaruhi ya Bu ya, karena juga beberapa kasus yang saya temukan di Semarang itu, jadi ada mahasiswa salah satu universitas Semarang itu melakukan bunuh diri dengan cara ya dia bunuh diri di kosan lalu meninggalkan surat wasiat gitu Bu. Dan itu setelah 1 minggu atau 2 minggunya itu terjadi lagi dan polanya itu sama gitu, kayak apa ya, memberikan ide gitu buat orang lain gitu Bu. Mhm, mhm, Seperti itu. mhm, Jadi mhm, memang ternyata bunuh diri atau pemikiran bunuh diri itu bisa menginspirasi orang lain juga gitu. Ini yang menjadi mhm, ini gitu Bu, agak menakutkan juga gitu ketika ada kasus bunuh diri gitu kan, terus kayak media memblow up gitu. Takutnya tuh ya, kayak menginspirasi gitu. mhm. Ya, Termasuk kita ngobrol-ngobrol ini, makanya kita harus tekankan bahwa this iya, podcast adalah untuk prevent, bukan untuk ngasih ide ke iya, young people untuk melakukan hal itu gitu ya. iya, betul Bu. Mm, Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kita kan mm, tadi udah tahu dampaknya seperti apa, faktornya, terus penyebabnya gitu. mm. Lalu bagaimana gitu kalau kita udah punya pemikiran untuk suicidal thoughts gitu, kita ada pemikiran pengen bunuh diri gitu. Bagaimana kita tuh bisa menghilangkan pikiran tersebut gitu, Bu? Seperti itu. Em, ini pertanyaannya susah nih Len, karena benar-benar belum punya pengalaman sejauh yang apa ya, sejauh yang saya tahu teman-teman yang datang ke saya untuk curhat gitu, nggak bisa dihilangin secara 100%. I will live happily, aku akan hidup dengan bahagia, dengan penuh semangat, dengan tujuan hidup yang kuat, itu memang agak susah begitu ya. Jadi em, balik lagi, ya terus balik lagi ke hasil sistematik review saya tadi ya. Ini main positifnya, meskipun nggak banyak dibandingkan yang ngomongin tentang risk factor, ternyata ada beberapa artikel, 8 artikel ingat saya, yang dia cari tahu faktor-faktor eh, eh, yang bisa mencegah gitu ya, atau yang secara positif bisa kita jadikan sesuatu untuk mengurangi perilaku bunuh diri gitu ya. Yang pertama itu adalah hope, harapan, seseorang yang punya harapan gitu. Kemudian support, salah kebal, ini harusnya support dulu ya. Dukungan dari orang lain, dukungan dari sekolah, dukungan dari keluarga, kemudian hope, kemudian kemampuan adaptasi yang baik, kemudian punya self control, sama punya positif mood gitu. Dan yang paling membuat saya tertarik adalah mm, punya agama, beragama. Jadi jadi dari salah satu penelitian yang jelasin itu, dia ngomong bahwa seseorang yang meyakini adanya Tuhan, gitu, apapun agamanya ya, itu lebih nggak apa namanya lebih kebal terhadap perilaku bunuh diri gitu gitu katanya, atau enggak lebih kebal dari perilaku bunuh diri aja, atau lebih mudah ketika dia sudah punya suicidal ideation, sudah ngerasa terpuruk. Orang-orang yang punya agama, yang meyakini adanya Tuhan, dia akan lebih mudah dicegah untuk melakukan bunuh diri gitu. Itu hal-hal yang paling menarik gitu ya. Jadi kalau
kalau kita sebagai bagian dari community, apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda supaya mereka nggak berpikir bunuh diri, atau nggak melarikan diri, atau nggak mencari solusi, atau nggak menjadikan bunuh diri sebagai solusi. Itu yang pertama adalah membuat mereka merasa berharga dulu hidup gitu. Eh, Seringkali kalau pengalaman saya yang saya tanyakan adalah apa aktivitasnya dia gitu kan ya. Terus dari sini, dari aktivitas dia gitu ya, kita kan jadi tahu misalnya Lia sukanya berenang gitu kan ya. Itu bisa kita jadikan sesuatu topik, hal simple gitu ya. Harapan itu kan nggak harusnya aku mau jadi presiden atau aku mau jadi miliuner, enggak, tapi sesuatu yang dia senengi. Aku senangku itu berenang gitu ya. Ya itu, kita jadikan hal kecil itu untuk membangkitkan harapan dia untuk hidup gitu. Dan pasti adalah support atau check-in gini. Saya pernah, ini based on pengalaman saya juga gitu ya. eh, saya punya temen yang dia dia nggak suicide sih, nggak. Cuma dia lagi di situasi yang sangat berat banget gitu. Ada banyak sekali permasalahan dari keluarga, dari pasangan, dari ininya gitu. Jadi dengan sesimpel saya tanya, saya kok lama nggak nyetori, nggak kelihatan storymu, gimana kabarmu? Dia langsung balas saya di WA tuh panjang banget, ngungkapin everything yang dia rasain saat itu juga. Itu kan sesuatu hal kecil yang bisa kita tunjukkan, eh, apa namanya, sebagai support kita kepada orang lain gitu, kepada teman-teman kita gitu. Terus ada fenomena lagi gitu kan ya. Emang sih mungkin kalau di mata atau di pandangan anak-anak remaja, kalau lihat temennya hapus profil picture itu kan suatu alay banget, punya masalah aja profil picture-nya dihilangin kan gitu. Dari segi sudut pandang konselor, boleh kayak gitu gitu ya. Itu artinya aku lebih senang gitu ya, Bu Septinda akan lebih senang sama seseorang anak remaja yang dia punya masalah, dia hapus profil picture-nya, artinya dia ngasih sinyal ke Bu Septinda, "Hai, I need help, anyone there, tolong bantu aku, tolong cek ke aku," seperti itu, daripada dia nggak ngelakuin apa-apa terus tiba-tiba sudah ada surat wasiat kayak gitu. Itu yang jadi satu lagi pesan Bu Septinda buat anak muda yang lihat temennya hapus profil picture, udah diempet, ditahan aja komennya, ngapain sih gitu aja oleh sampai hapus profil picture. Enggak, jangan seperti itu. No, itu sinyal yang dia berikan ke orang lain kalau dia butuh bantuan, dan itu adalah sinyal yang sangat berharga bagi kita seorang konselor gitu. Segitu. Itu Lenia. Baik, Bu. Terus apa lagi ya? Em, Udah itu dulu deh, apalagi nanti nyambung di pertanyaan selanjutnya. Baik, jadi dari hal-hal kecil kayak sebatas kita nanya Mhm. kabar aja itu bisa memberikan Mhm. pengaruh yang besar ya Bu ya untuk orang lain gitu. Mhm. Jadi Mhm. Mhm. apa namanya, kita sebagai seorang konselor juga mungkin di sini teman-teman juga ada yang mungkin bukan konselor tapi setidaknya tuh bisa memberikan empati gitu ke temennya gitu. Ketika temennya sudah memberikan sinyal-sinyal menunjukkan bahwasanya perlu pertolongan gitu, teman-teman bisa Mhm. attention ke temennya gitu, bisa cross check gitu, apa yang terjadi sama temennya gitu. Setidaknya temennya tuh bisa punya, oh ini aku diperhatikan nih, oh aku ditanyain kayak gitu kan Bu. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh keluarga atau teman dekat untuk mendukung individu yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri gitu. Supaya nggak bunuh diri gitu kan ya. Oh, jangan mendukung nanti malah melakukan bunuh diri Oh gitu. ya, Nggak ya. ya, Tadi balik lagi ke support ya, kayak yang Septinda jelasin di jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Support itu benar-benar berharga banget gitu ya. Sekedar kita ngajak dia ngomong, ngajak dia ngobrol, atau ya cek aja kalau dia, kan apa salahnya sih ngecek WA gitu, atau nge-DM gitu, atau kalau komen gitu, itu sangat penting banget support dari keluarga gitu. eh ini ini kalau kita ngomongin support dari teman ya, yang bisa Bu Septinda omongin gitu ya sekarang, karena yang mendengarkan juga teman-teman gitu. Kalau sebagai family, sebagai seseorang yang tahu di keluarga kita ada yang seperti itu lebih
lebih challenging Lenia daripada ke orang lain gitu. Itu totally challenging kalau kita mau bantu seseorang yang punya psychological apa namanya staff, tapi itu keluarga sendiri itu lebih challenging gitu. Karena kita lebih mudah ngejudge family daripada ngejudge orang lain. Lebih kayak otomatis saja nyaranin, kayak otomatis saja gini aja, gini aja, gini aja. That's not work. Itu nggak akan berhasil gitu. Em, saya ada cerita lagi. Sebenarnya nggak apa-apa ya sambil cerita ya, gitu. Jadi kemarin ada akhir-akhir ini recently ini ada teman baru di PhD di sini, ibu-ibu, dia seorang guru gitu. Dia sudah senior, terus kapan waktu kita ngobrol-ngobrol tentang tesis kita, tentang disertasi kita, penelitian kita. Kebetulan dia sama lagi ngaji trauma informed education atau trauma aware education gitu, yang basically tentang neuroscience, penerapan neuroscience dalam education dan dalam kalau bisa pindah dalam bimbingan counseling gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, sebelumnya ngobrol-ngobrol beberapa hari yang lalu, kemarin pagi-pagi dia pas datang ke office nyamperin saya, terus dia cerita ke saya, Tinda gitu ya. Aku seneng banget loh kemarin ngobrol-ngobrol. Terus dia minta buku yang aku baca, podcast yang tak dengerin, tak share ke dia gitu. Terus dia cerita ke Bu Septinda, do you know motivasiku pribadi ambil topik ini tuh karena aku punya seorang anak yang anaknya sekarang usia 18 tahun. Dia punya pengalaman anaknya ini mengalami depresi. Jadi meltdown, sedih banget, sedih banget, happy banget kayak gitu terus-terusan sampai sampai aktivitas sehari-harinya terganggu banget. Itu sebenarnya nggak tahu pastinya sudah berapa tahun yang lalu gitu itu terjadi terus-terusan gitu kan ya. Perhatikan usianya itu sekarang 18 tahun, that's mean dia teenager, adolescent gitu ya dengan berbagai tantangan sebagai adolescent gitu. Dan ibunya ini guru, kemudian ambil PhD di sini dengan salah satu motivasinya adalah melihat anaknya itu. Terus dia cerita ke aku, karena di sini itu psychological thing itu menjadi sesuatu yang sangat besar ya, sudah kayak orang sakit kanker gitu, jadi treatmentnya uh, wah banget gitu dan mahal banget. Jadi dia ngomong ke saya kalau anaknya itu dulu sudah dikasih obat terus, obat penang terus sama dokter atau psikiatri yang ada di sini. Terus dia sebagai ibu dia mutusin, aku nggak mau anakku dikasih obat lagi. Dia cerita satu hari itu minum 24 tablet obat anaknya. Dia nggak mau kayak gitu, terus dia belajar trauma informed education yang mostly base-nya adalah neuroscience. Dia nerapin gimana kita apa namanya cekin ke teman kita, cekin ke anaknya. Jadi dia mostly menunjukkan perilaku tenang di depan anaknya gitu. Yang dia ceritakan ke saya gitu ya. Jadi yang dia lakukan itu aku sebisa mungkin selalu menunjukkan perilaku calm, perilaku tenang di depan anakku. Sehingga anakku mirror neurons yang dimiliki oleh anakku mengcopy yang apa aku lakukan dan eh, menjadikan itu sebagai bentuk treatmentnya gitu. Terus yang paling membuat saya emosional gitu, ngerti nggak tadi malam tuh aku seneng banget lihat anakku, dia ngajak adiknya makan es krim bareng. Anaknya udah usia 18 tahun hanya dan masih maksudnya wow bang itu kan pencapaian yang sangat luar biasa bagi dia mungkin bagi orang-orang yang nggak punya anak bermasalah gitu itu kan udah biasa kakaknya ngajak anaknya makan es krim, oh that's different, ini anaknya ini punya sejarah permasalahan depresi gitu. Terus dia cerita dengan sangat emosional begitu. Jadi dari cerita ini Kak Pusatun jadi menggarisbawahi bagaimana kuatnya pengaruh empati, pengaruh support, pengaruh modeling yang kita tunjukkan ke anak-anak kita, ke keluarga kita untuk bantu mereka coping with their apa ya permasalahan emosionalnya. Bayangin 24 tablet sehari untuk obat penenang aja dan itu nggak ngefek. Dan setelah nggak minum konsumsi obat tapi mamanya sama bapaknya benar-benar fokus ke anaknya untuk membantu mirror neuronsnya bekerja dengan lebih lebih calm, ternyata efeknya besar banget gitu. Itu itu yang pengen tak share ke kalian.
gitu. Jadi support, empati itu sangat memberikan dampak Mhm, besar gitu ya Bu ya. Dan mhm, harapannya gitu kita sebagai seorang konselor ataupun seorang teman ataupun seorang rekan gitu kita bisa berempati dan juga memberikan support gitu kepada orang lain mhm, gitu kan. Karena kita nggak tahu gitu dari mana orang itu bisa apa ya bisa heal gitu ya Bu mhm, ya. Seperti itu. betul. Dan cerita Mhm, dari Bu Septin tadi sangat menarik sekali gitu dan harapannya juga teman-teman bisa mengambil ini ya Bu ya, pelajaran dari apa namanya, pengalaman Ibu gitu bahwasanya, empati dan support itu sangat penting. Oke, empati ya. ya Mhm. baik, kita lanjutkan lagi, ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaannya itu adalah ada beberapa orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri karena FOMO atau terinspirasi dari orang lain. Mungkin tadi saya sudah sempat menyinggung ya, Bu ya. Nah, bagaimana gitu peran kita untuk menangani hal tersebut gitu? Karena kayak banyak gitu yang melakukan self injury, melakukan bunuh diri dan lain sebagainya itu karena FOMO gitu, karena ikut-ikutan gitu, Bu. Nah, itu kita bagaimana gitu kalau ada fenomena seperti itu gitu? Heeh, benar-benar. Aku juga lihat hal itu. Aku tahu persis kejadian itu juga pernah melihat langsung gitu ya seorang anak yang awalnya niatnya membantu, ingin mensupport temannya untuk selesaiin self harmnya, tapi ketika dia punya masalah dia akhirnya ikut-ikutan memutuskan cutting juga gitu. Itu ada terjadi beneran. Eh terus jadi gini, eh FOMO itu kan fear of missing out gitu ya, Lia ya istilah kepanjangannya ya. Kayaknya Bu Septina pernah deh posting tentang JOMO, joy of missing out gitu ya. Tapi kita nggak bisa nge-shift diri kita, mengubah diri kita dari FOMO untuk ke JOMO gitu ya, secara tiba-tiba begitu. Eh, FOMO ini, fear of missing out ini kaitannya sama self awareness. Balik lagi ya. Jadi eh, ketika ngomongin psychological challenging gitu ya, dari dalam diri kita itu yang perlu kita improve itu adalah self awareness. Dari faktor eksternal kita itu ada yang harus kita cari adalah positive support gitu ya. Itu dua hal itu. Nah, si self awareness ini kalau menurut Bu Serinda menjadi faktor yang paling penting supaya kita nggak FOMO lagi tapi jadi ke JOMO, joy of missing out gitu. Kalau self awareness itu kalau diartikan kan kita tahu aku siapa, perluku apa, mauku apa, aku mau jadi apa, jadi aku memutuskan melakukan apa gitu kan ya. Itu kan self awareness gitu ya. Bagi anak-anak yang fear of missing out FOMO, saya duga mereka kurang aware tentang apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan sehingga melakukan sesuatu yang ikut-ikutan temennya, something like that gitu. Nah, si self awareness ini kalau secara neuroscience gitu ya, itu bisa kita normalisasikan dengan um, istilahnya kalau sekarang kan ada yang namanya slow living gitu ya. Itu slow living itu kalau ditarik ke neuroscience kenapa slow living gitu ya? Penelitian menggunakan fMRI ketika melihat otaknya seseorang yang lagi calm, yang lagi santuy, yang lagi nggak punya masalah gitu ya. Itu yang aktif adalah bagian otak yang namanya posterior cingulate or something gitu ya. Posterior cingulate ini fungsinya kalau di mobil, di motor, di HP itu kayak GPS. Biar sebagai manusia bisa tidak, oh aku tahu aku sekarang lagi di ruang 378 di QUT, aku di sini, aku nggak kehausan, aku di depanku ada minum, itu adalah fungsinya si GPS yang ada di otak kita gitu ya. Nah, si GPS kita ini terkoneksi sama yang namanya di prefrontal cortex itu kayak menara pantau. Si menara pantau ini terus-menerus monitor dari posterior cingulate, ngirim sinyal ke korteks yang bagian atas tadi, si menara pantau, kita aman, kita santai, kita di lingkungan yang familiar gitu.
Itu dia ngirim ke situ. Kalau nggak ada masalah ya makan normal, nafsu makan seperti biasanya, nafas nggak ngos-ngosan, jantung nggak berdetak kencang. Kaitannya sampai ke hormon, sampai ke imun sistem gitu. Tapi kalau si menara pantau kita ini eh, mendeteksi sesuatu yang berbahaya, nggak familiar, maka dia akan ngomong ke posterior cingulate, ini nggak familiar nih, gitu ya. Nah, akibatnya akan terjadi disrupting gitu ya di bagian ini yang menyebabkan eh, seseorang kayak tadi bisa tindak kalau kamu tanya temanmu yang lagi ada masalah, oh nggak tahu harus gimana gitu. Bagi kita, ya kalau kamu dibully ya laporin ke polisi kan gitu. Kalau suamimu KDRT ya tinggalan. Ngapain kamu kok masih bertahan, itu namanya bodoh gitu. Bagi orang yang nggak berempati akan seperti itu gitu. That's why ini menjadi hal yang sangat penting untuk nge-shifting antara fear of missing out ke joy of missing out. Ke terus kehidupan yang kalem, yang nggak penuh tuntutan, yang nggak apa ya, yang nggak rush living gitu ya, yang harus ini tuntutan-tuntutan yang seperti itu akan lebih memudahkan seseorang untuk menjadi lebih aware terhadap siapa dirinya, apa kebutuhannya, apa maunya, pengenku apa, terus aku mau memutuskan mau melakukan apa. Itu yang dibutuhkan seseorang untuk bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri. Di dalam neuroscience secara teknik gitu ya, ada yang namanya somatosensory activity gitu. Somatosensory activity itu adalah sebuah kegiatan yang prinsipnya adalah repetitif, sama ritmik, sama predictable. Sesuatu yang kita ulang-ulang, terus kegiatan yang sifatnya berulang-ulang, gitu, terus kemudian sudah kita prediksi, gitu. Kenapa kok begitu? Sejarahnya dulu ketika Lenia masih di perut mamanya Lenia, masih di kandungan mamanya, Lenia kan ngerasa aman di situ. Nggak lapar, nggak haus, nggak kedinginan, anget terus di situ. Nah, yang Lenia pahami tentang situasi yang aman itu tadi, nggak haus, nggak lapar, terus kemudian nggak kedinginan itu tadi, itu terkoneksi sama faktor eksternal yang sering Lenia dengerin. Apa? Detak jantungnya mama tek 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 tek, itu adalah sesuatu yang repetitif, yang ritmik. Terus kemudian sudah terprediksi itu pasti ada, itu pasti detak jantung mamaku, itu detak jantung mamaku. Ketika seorang baby di womb itu tadi dengar detak jantung mamanya, dia ngerasa safe gitu. Balik lagi sampai dia apa namanya sudah lahir, Lenia lahir, waktu ngompol, yang terjadi yang terjadi ketika ngompol terus rewel, dia akan shoot, dia akan calm kalau mamanya ngayun-ngayun seperti ini, gitu kan ya. Nah, prinsip dari somatosensory activity itu, sensory activity itu adalah menerapkan repetitive rhythmic activity dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat kita calm down. Secara neurobiologi, somatosensory activity itu artinya ngasih input ke otak yang bagian bawah dulu biar otak bagian bawah ngedeteksi, oh aku safe, aku aman, aku nggak masalah di sini, ini situasi yang familiar buat aku. Di situasi yang seperti itu, seseorang akan lebih cenderung mudah aware terhadap apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, dan akhirnya bisa memutuskan aku mau melakukan apa, kayak gitu. Contoh simple dari somatosensory activity itu kayak misalnya mungkin pernah ya di konseling yang diajari tapping kayak gini. Di sini tapping itu semua. Kalau dulu pernah nonton apa namanya It's Okay to Not Be Okay, si butterfly height itu adalah somatosensory activity. Terus kalau di aktivitas sehari-hari kayak jalan, kemudian jogging, kemudian bersepeda, jalan ke taman, nanam tanaman, itu bagian dari somatosensory activity yang membuat kita calm, membuat kita nyaman begitu. Nah, itu adalah cara-cara atau self healing yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berbasis somatosensory activity gitu tadi. Saya jadi ingat lagi satu hal. Jadi waktu nonton YouTube-nya, ada yang nonton nggak sih ya? Her 85 meter persegi, Saya yaitu ada nonton, Bu.
Nonton, oke. Ya, saya Nanti nonton. nanti cobalah dibahas itu. Iya, Salah dia itu kan ibu-ibu yang tinggal di Jerman, di pedesaan, di kampung, dan dia benar-benar nerapin slow living dalam kehidupannya sehari-hari. Di salah satu YouTube-nya dia cerita bahwa dia itu adalah sebelumnya dia punya depresi dan dia dia dengan melakukan hal seperti itu, repetitif, ritmik, dia selalu menekankan ritme, ritme, ritme dalam kehidupannya. Nah, itu adalah salah satu contoh apa ya, bukti bahwa somatosensory activity yang kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat impactful untuk membantu diri kita menjadi lebih aware, lebih tahu siapa aku, mauku apa, butuhku apa, sehingga aku bisa memutuskan sesuatu yang tepat untuk diriku sendiri. Gitu. Itu sih somatosensory activity. Ya. baik, Bu. Jadi somatosensory activity ini juga bukan satu hal yang susah untuk dilakukan ya Bu ya. Bisa dengan No, benar. jogging, bisa dengan lari-lari, bisa dengan kita menanam tanaman gitu ya Bu ya. Yang mana itu sifatnya tuh Hmm. repetitif gitu. Dan juga tadi Hmm. ternyata Bu Setin juga nonton YouTube-nya itu yang orang Jerman itu ya Bu ya. Saya juga nonton itu Hmm. juga kebetulan dan memang sangat inspiratif dan sangat estetik gitu dan kehidupannya memang calm, so living